Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mucho gusto. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, opung, om, engkong, opa, tante, om, bapak tua, bapak udah, inang tua, inang udah, amang buru, namburu, tulang, nan tulang, juga lain itu, abang, akang, juga itu kakak-kakak, adik-adik, semua pemirsa. Senang bertemu dengan Anda. Tuhan Yesus memberkati doa saya kepada kita. Urapan Allah, kuasa Allah, semangat Allah bersama dengan kita senantiasa. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca 1 Samuel ya. 1 Samuel 2. Ini pembacaan kita panjang, tetapi saya akan mengupasnya satu demi satu. Jadi saya ayat per ayat saja kita baca. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersuka cita karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Jadi di dalam kita sudah tahu, tadi siang saya mengatakan bahwa bagaimana susahnya Hana telah diubah menjadi sukaria ya. Di pasal 2 ini, maka kita akan kita akan mengupas apa yang dialami. Katanya experience is the best teacher ya. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Bagaimana dia melewati masa-masa sukarnya, masa-masa sulitnya, masa-masa dia dicemooh, masa-masa dia tidak mengalami masa yang membawa dia kepada kebahagiaan. Tapi kesusahan sekalipun suaminya sangat mencintai dia, tetapi itu tidak cukup untuk bisa memuaskan dia, menyenangkan dia, karena ada sebuah pergumulan di mana di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, kalau engkau tidak punya anak, maka engkau itu adalah aib. Jadi itu sebabnya itu menjadi sebuah pergumulan yang sangat luar biasa, karena orang Israel, bagi orang Israel tidak punya anak itu adalah aib. Nah, jadi lalu berdoalah Hana, ya ini berdoalah Hana. Jadi yang pertama tetap dia berdoa. Berdoalah dalam hidupmu. Ya, tema kita adalah Tuhan sanggup mengendalikan hidup setiap orang. Jadi Tuhan sanggup mengendalikan setiap hidup orang. Ya, jadi maukah dia tinggi, maukah dia posisinya raja, atau imam, atau nabi, atau apapun itu namanya, itu Tuhan sanggup mengendalikan kehidupan orang tersebut. Sekalipun seolah-olah mungkin tidak dapat dikendalikan, tetapi yang mau saya katakan, Tuhan tetap pemegang kendali dalam kehidupan saya, kehidupan kita semuanya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita Allah yang dahsyat ini berdaulat atas hidup kita, saya ulangi lagi, saya mau katakan seharusnya ketaatan menjadi bagian hidup kita, dan pelayanan kepada Tuhan dan kepada manusia menjadi kesukaan kita. Lalu kemudian mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik dalam Tuhan. Termasuk Hana ini dalam segala situasi yang demikian, dia katakan oleh firman Allah, dia sekalipun dia sudah dijauh oleh Tuhan, dia tetap berdoa. Kata firman Allah, tetaplah berdoa. Ya, pray without ceasing. Ya, jadi kalau kita berdoa, itu kita komunikasi kita dengan Tuhan. Saya sudah pernah bilang itu, kalau dalam bahasa Ibrani itu falal, ada dia di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu yang kedua itu intervene, di mana Tuhan mengintervensi setiap manusia, dan itu bisa dilakukan oleh Tuhan dalam siapapun, termasuk bagi raja-raja, termasuk siapapun, baik orang-orang sejahat apapun. Dan kita tahu bagaimana kasarnya itu Nebukadnezar, tapi mampu dikendalikan Allah. Ketika dia merasa hebat, Tuhan usir dia dari kerajaannya dan masuk ke padang gurun seperti ya itu binatang. Dan itu bagi Tuhan gak ada yang sulit. Dan itu sebabnya kita mengatakan bahwa hal yang tepatlah yang dilakukan Hana. Yang pertama dia berdoa. Lalu dikatakan, yang kedua dikatakan, hatiku bersuka cita karena Tuhan. Jadi hatinya bersuka cita bukan karena
Ya ada sih alasan pastilah karena sudah Tuhan berikan anaknya ya. Tapi itu semuanya terjadi karena Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, hatiku ini bersukacita karena Tuhan. Bukan karena siapa-siapa, karena Tuhan. Garis bawah itu, karena Tuhan. Doa dijawab karena Tuhan. Kalau dengan berkemurahan, diubah keadaanmu karena Tuhan. Karena Tuhan, karena Tuhan. Itu sebabnya Hana ini sangat luar biasa. Wanita yang sangat luar biasa sekalipun mengalami banyak tekanan, pressure dari orang-orang di sekitarnya, terlebih dari itu madunya si Penina itu. Tapi dia menyerahkannya diri kepada Tuhan. Dan sampai akhirnya dia menyatakan segala kekuatan Tuhan itu dengan bangga, dengan sukacita. Karena ada pengalaman yang dia alami bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan itu membuat dia terus, sekalipun dalam situasi seperti itu, dia hanya melampiaskannya melalui ungkapan yang positif di hadapan Tuhan. Dan hatiku bersukacita karena Tuhan. Saya tidak tahu hati kita bersukacita karena hartakah, karena anakkah, karena mobil barukah, karena ladangkah, karena sawahkah, karena pesawat,kah, karena apakah? Saya nggak tahu. Ya, tapi saya mau katakan, harta tidak akan pernah bisa membawa engkau kepada kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati. Mungkin untuk beberapa waktu itu bisa, tetapi tidak untuk selamanya. Kebahagiaan tidak bisa engkau beli dengan uangmu, dengan hartamu, dengan kekayaanmu, dengan kehebatanmu, dengan prestasimu, dengan segala apapun yang engkau miliki. Tidak akan pernah. Itu sebabnya Hana katakan bahwa sukacitanya itu karena Tuhan, sukarianya itu karena Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Anda yang membanggakan kekayaan, ingat ya, kita sudah bisa melihat bagaimana orang-orang hebat ketika COVID punya segala-galanya, punya fasilitas segala-galanya, tetapi ketika Tuhan katakan berhenti engkau bernapas, maka dia berhenti. Apapun upayamu, apapun dengan pesawat apapun, dengan pesawat pribadimu pun engkau dibawa, kalau Tuhan sudah katakan kembali, maka kembali. Makanya selama kita hidup ini, mari kita jangan membanggakan harta, kekayaan, prestasi yang kita miliki menjadi sebuah kesombongan dalam hidup kita, atau anak-anak kita menjadi kesombongan dalam hidup kita. Tapi biarlah Tuhan yang membuat sukacita kita mengalir. Karena apa gunanya manusia memiliki seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa. Jadi jiwa ini perlu mengalami sukacita dari Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Nah, oleh Tuhan lagi, tanduk kekuatannya ditinggikan oleh Tuhan. Yang tadinya dia terhadap Penina, karena Penina perempuan mandul, gak punya anak, malu dong. Kita suami kita kan sama, berarti kau mandul. Wah, itu itu sangat menyakitkan si Hana. Bayangkan tiap hari, kau mandul dalam perjalanan dari Rama ke Silo. Kau mandul, sangat menyakitkan. Walaupun seringkali dia dibela oleh suaminya, tapi itu tidak cukup menghibur dia. Ya. Tapi dia katakan, tanduk kekuatanku telah ditinggikan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang meninggikan tanduk kekuatanmu, maka engkau telah sanggup menghadapi segala persoalanmu dengan kepala tegak. Hana tidak lagi, si Penina tidak lagi bisa mengatakan, hei engkau perempuan mandul, enggak berguna, hanya aib saja bagi keluargamu. Tidak bisa lagi, karena Tuhan sudah meninggikan tanduk kekuatannya. Tanduk itu melambangkan kekuatan hidup manusia. Kekuatan iman, kekuatan mental, kekuatan lahir, dan lain sebagainya. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi
Kalau Tuhan yang meninggikan tanduk kita, waduh, apa sih persoalan ini? Nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Jadi Tuhan menyatakan segala kemuliaannya. Dikatakan lagi, mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Jadi kita sudah tahu bagaimana Penina menyakiti dia, dikatakan mulutku mencemooh musuhku. Akhirnya dia bisa melakukan sesuatu yang counter attack. Ya, saya bukan lagi orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Saya bukan lagi orang mandul. Bahkan dia katakan, Tuhan telah memberikan aku 3 putra yang baik-baik, yang ya juga juga Tuhan sudah memberikan aku 2 anak perempuan, bahkan 1 anakku ku persembahkan kepada Tuhan. Wah, itu Penina akhirnya terpukul malu ya. Dan ya sudahlah. Jadi pencemooh akan tetap kalah. Jadi yang mau saya katakan adalah pencemooh akan tetap kalah. Lalu pertolongan, ya. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang membuat dia bersukacita. Jadi kalau engkau mau mengalami segala pergumulan dalam hidupmu, mau mengalami pertolongan dari Tuhan, berdoalah. Berdoalah. Ingatlah, pertolongan itu datang dari Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah sebabnya Hana sangat meninggikan Tuhan, sangat menghormati Tuhan, sangat menghargai Tuhan. Dan akibatnya Alkitab katakan, siapa yang memuliakan aku akan kumuliakan, siapa menghormati aku akan hormati, siapa meninggikan aku akan kutinggikan. Dan banyak lagi kata-kata pujian yang Tuhan berikan kepada manusia, yang manusia itu memberikan penghormatan, penghargaan, pujian, penyembahan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya pemazmur katakan dengan jelas, aku melayangkan ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Dia dengan jelas berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hana juga menjadikan Tuhan menjadi penolongnya yang abadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarkan renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala. Kita akan melanjutkan hari berikutnya tentang yang berikutnya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan menyukai kami berdoa, dan Tuhan menyukai kami, hati kami bersukacita. Tapi sukacita kami bukan karena harta benda, walaupun itu memang ada faktor pendukung, tetapi sukacita kami yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Tanduk kekuatan kami berasal dari Tuhan. Dan juga ketika kami sungguh-sungguh dengan Tuhan, pencemooh akan dikalahkan dengan sendirinya. Dan sebab kami tahu sukacita kami karena pertolongan Tuhan itu, karena kami sadar pertolongan Tuhan itu karena Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu dan berkati Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat akal budi sehingga Presiden kami dan Wakil Presiden dapat membawa Indonesia kepada Indonesia maju masa-masa akan datang. Tuhan juga ekonomi bangsa kami, politik, kebudayaan juga Tuhan tolong memberkati keamanan di bangsa kami ini. Tuhan tolong semuanya dilalukan dari orang-orang yang saling sakit menyakiti, yang saling jahat menjahati, yang saling fitnah memfitnah, saling melakukan apa yang jahat. Biarkan kami sesama anak bangsa bisa melakukan yang terbaik, yaitu berdoa dengan situasi kondisi bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini mengalami pertolongan dari Tuhan, mengalami pembelaan dari Tuhan, mengalami lawatan dari Tuhan, sehingga bangsa kami ini pulih kembali sebagaimana sedia kala. Terima kasih Tuhan. Gereja Tuhan diberkati Tuhan, dimanapun Tuhan ada, Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kasih dan kemurahan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa Tuhan, bagi Gereja Pantekosta juga Tuhan memberkati dimanapun ada di seluruh Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Tuhan Kau berkati, bertumbuh sehingga ada di segala tempat Tuhan Bapa di surga di masa-masa yang akan datang.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan kami percaya Tuhanlah yang dapat mengabulkan doa kami. Terima kasih, kami sudah belajar dari Hana bagaimana dengan segala pergumulannya Tuhan melakukan terobosan-terobosan dalam kehidupannya. Dan kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang sakit. Kami berdoa buat orang-orang yang COVID Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus tumpangkan tangan atas mereka dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit COVID, percayalah bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit COVID keluar dari hidup mereka yang sakit COVID dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan sembuhkan mereka, tarik roh maut dari mereka Tuhan Bapa di surga. Para dokter juga, para menteri, para tenaga kesehatan, juga perawat, bidan, semuanya diberkati, tenaga medis, volunteer dan lain sebagainya, ABRI, polisi yang bergerak di dalam semua ini, Tuhan, pemerintah juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa supaya mereka tetap dibungkus oleh kuasa-Mu Tuhan, sama seperti Engkau membungkus Ayub, sehingga mereka tetap terhindar dari sakit. Tanpa seizin-Mu mereka tidak akan pernah tersentuh. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami persoalan ekonomi dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, hidup mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepada, sebab Tuhan telah menolong mereka, telah memberkati mereka, sekalipun mungkin pertolongan itu belum sepenuhnya, tetapi mereka sudah bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab Tuhan telah memberikan mereka iman yang luar biasa, sehingga mereka tetap sabar tabah dalam menghadapi jawaban-jawaban yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang hidup dalam dosa tetapi mau berubah. Tuhan tolong supaya Engkau datang kepada mereka. Kalau Engkau orangnya, taruh tangan-Mu di dada. Tuhan berkata bahwa aku datang bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Serahkan hidupmu kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di dada mereka, Tuhan hadir kepada mereka, Tuhan jamah mereka, lepaskan mereka dari segala ikatan dosa, masuk ke dalam hidup mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka tampil sebagaimana Engkau tampil Bapa di surga. Sama seperti Engkau mengubah Saulus menjadi Paulus, Engkau memakai dia menjadi alat-Mu. Pakai juga mereka, doa kami kepadamu Tuhan, sehingga mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang memuliakan Engkau baik saat ini maupun masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga kami, karena kami tahu Tuhan, mereka dapat memuliakan Engkau jauh lebih dahsyat oleh karena pemakaian Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi Tuhan, mereka-mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan kepada kita, Anda telah mengambil keputusan yang tepat. Dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku, dan sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan yang telah pernah aku lakukan. Dan Tuhan Yesus juga sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan dengan kuasa darah-Mu. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, dan Tuhan menjadi Raja, menjadi Tuhan, jadi Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih. Sekarang ku telah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Dan kami juga berdoa buat orang-orang muda dengan kehebatan-kehebatan yang mereka miliki. Kami doakan sehingga mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran dimanapun mereka berkarir, di swasta kah, di pemerintahan kah, dimanapun mereka, di bidang kerohanian kah. Kami berdoa sehingga ada orang-orang seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel yang bergerak dalam bidang pemerintahan, seperti Nehemia juga, dan juga
orang-orang seperti Samuel, juga Timotius, ya, juga Yesaya, juga Yeremia, Hagai, dan yang lain-lain Tuhan yang bergerak di dalam bidang kerohanian juga Tuhan memakai mereka. Tuhan tolong orang-orang muda ini Tuhan, dimanapun nantinya mereka adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Dan itu doa kami Tuhan, sehingga orang-orang muda yang saat ini tidak melakukan kehidupan mereka, melakukan apa yang jahat, merugikan orang lain, mencelakai orang lain, dan lain sebagainya. Bapak di surga, Tuhan tolong, sehingga Tuhan generasi ke depan adalah generasi orang-orang yang memuliakan Tuhan, menanggikan Tuhan. Karena ketika kami hidup dalam kebenaran, orang bangsa yang hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan mengangkat harkat dan martabat anak bangsa itu. Dan itulah sebabnya kami mohon kemurahan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, sehingga mereka melakukan apa yang terbaik bagi bangsa ini dan hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus, selamat, Tuhan memberkati. Dan saya juga mau katakan kepada kita yang sudah mengalami lawatan Tuhan, mari kita saksikan kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Apabila Anda mau tidur, jangan lupa berdoa dan baca firman Allah. Dan saran saya kepada kita semuanya, biarkan Allah menyertai kita. Kekuatan Allah menyertai kita. Kuasa Allah menyertai kita. Puji nama Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, biarlah kita terus kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan juga ingat bahwa berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman. Terus apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Dan juga Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan juga bersukacitalah dengan orang bersukacita, tertawalah dengan orang tertawa. Dan doa saya kepada kita semuanya, dan harapan saya, setiap kita di bangsa ini dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadamu. Sehingga sukacita Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan senantiasa mengikuti langkah-langkah hidup kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, itu semua mempermuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apabila Anda tidak bisa tidur, ingat, tidur itu karunia Tuhan. Tidak usah pakai penenang, pilih penenang dan lain sebagainya. Datang pada Tuhan, Tuhan berkati. Anda yang tidak bisa lepas dari narkoba, ingat Tuhan bisa melepaskan kau dari narkoba, asal kau datang dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan. Lebih baik hidup tanpa narkoba, karena narkoba bisa menghancurkan hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu. Jadi hidup tanpa narkoba adalah hidup yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.